Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan arsitektur komputer dari masa ke masa. Yang pertama tentang pengantar komputer. Komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung, yang dapat diasumsikan bahwa tujuan komputer itu dibuat pertama kali digunakan atas dasar kebutuhan manusia dalam menghitung sesuatu, yang dirancang pada awalnya untuk aktivitas komputasi, namun sekarang sudah berkembang untuk mencakup pada manipulasi, simulasi, animasi, dan komunikasi informasi. Sebagaimana layaknya sebuah perangkat elektronik, komputer merupakan sistem IPO atau input process and output, sehingga memerlukan masukan untuk diolah, yaitu berupa data, dan akan menghasilkan suatu keluaran, yaitu informasi. Kriteria dalam klarifikasi komputer. Yang pertama, arsitektur yang bergantung pada kegunaan komputer itu sendiri. Yang kedua, kecepatan pemrosesan yang diukur dari jumlah instruksi yang dapat diproses oleh komputer setiap detiknya, yang biasanya dicantumkan berupa angka frekuensi. Contohnya, kecepatan proses pada Intel adalah 3,2 GHz. Yang ketiga itu besarnya memori. Memori utama mengacu pada penyimpanan internal komputer sehingga bisa digunakan untuk mengakses dan menjalankan program. Yang keempat yaitu kemampuan penyimpanan. Memori utama bisa mengakses dengan lebih baik jika ditompang dengan media penyimpanan yang besar. Yang kelima yaitu jumlah pengguna. Jika komputer terhubung pada jaringan atau network, maka semakin banyak jumlah pengguna dalam sistem jaringan akan semakin menurun kinerja dari sistem jaringan komputer tersebut. Yang keenam yaitu biaya, berkaitan dengan perbandingan antara biaya atau cost dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sistem komputer. Yang terakhir yaitu ukuran. Berdasarkan ukurannya dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama superkomputer, yang kedua mainframe, ketiga komputer mini, dan yang terakhir yaitu server. Klarifikasi arsitektur pada komputer. Karakteristik eksekusi instruksi. Yang pertama itu bahasa program, merupakan salah satu evolusi besar pada komputer yang memungkinkan programmer dapat mengekspresikan algoritma lebih singkat, rinci, dan mendukung pemrograman terstruktur. Namun terdapat masalah yang muncul yaitu semantic gap, yaitu perbedaan antara operasi-operasi yang disediakan oleh HLL atau High Level Language atau bahasa tingkat tinggi dengan yang disediakan oleh arsitektur komputer. Seperti eksekusi yang tidak efisien, besarnya ukuran program, dan kompleksitas komputer. Arsitektur menjadi jawaban atas masalah ini dengan fitur-fiturnya yang meliputi set-set instruksi yang banyak, lusinan mode pengalaman, dan statement-statement HLL yang diimplementasikan pada perangkat keras yang bertujuan untuk yang pertama, memudahkan pekerjaan compiler, kemudian meningkatkan efisiensi eksekusi karena operasi yang kompleks dapat diimplementasikan dalam mikrokode, dan yang terakhir itu memberikan dukungan bagi HLL yang lebih kompleks dan canggih. Yang kedua yaitu arsitektur Reduced Instruction Set Computers atau RISC. Perkembangan inovasi komputer sejak tahun 1960 menambah satu daftar penemuan yang sangat menarik dan paling penting, yaitu RISC. Walaupun sistem RISC telah ditentukan dan dirancang dengan berbagai cara berdasarkan komunitasnya, elemen penting yang digunakan sebagai rancangan umumnya yaitu set instruksi yang terbatas dan sederhana, register general purpose berjumlah banyak atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan penggunaan register, dan penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Untuk memahami RISC perlu memperhatikan karakteristik eksekusi instruksi. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama operasi-operasi yang digunakan, kemudian operan-operan yang digunakan, yang selanjutnya pengurutan eksekusi, dan yang terakhir itu operasi. Karakteristiknya yaitu yang pertama siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dan register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Dengan demikian, instruksi mesin RISC tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikroinstruksi pada mesin-mesin CISC. Yang kedua yaitu operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori. Kemudian penggunaan
model pengalaman sederhana yang hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalaman register. Dan yang terakhir itu penggunaan format instruksi sederhana, panjang instruksinya tetap dan disesuaikan dengan panjang Word. Ciri-ciri RISC yaitu yang pertama instruksi berukuran tunggal, yang kedua ukuran yang umum adalah 4 byte, yang ketiga jumlah pengalaman data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah, yang keempat tidak terdapat pengalaman tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Yang kelima tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Yang keenam, tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Yang ketujuh, tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Yang kedelapan, jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Yang kesembilan, jumlah bit bagi integer register spesifik sama dengan 5 atau lebih. Artinya sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Dan yang terakhir yaitu jumlah bit floating point register spesifik sama dengan 4 atau lebih. Artinya sedikitnya 16 register floating point dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Kemudian ada arsitektur Complex Instruction Set Computing atau kompleks atau CIS, yang merupakan sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan operasi tingkat rendah seperti pengambilan dalam memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori, yang semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakter CIS dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. Tujuan utama dari arsitektur ini yaitu melaksanakan sebuah perintah cukup dengan beberapa baris bahasa mesin sedikit mungkin. Hal ini bisa tercapai dengan cara membuat perangkat keras prosesor mampu memahami dan menjalankan beberapa rangkaian operasi. Karakternya yaitu salah informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Karena CIS inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu, yaitu tahun 1960, menjadi jauh lebih hemat. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan, atau jumlah sedikit tapi rumit. Konsep CIS menjadi mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Kemudian ada arsitektur Harvard yang menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri, sehingga tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Memiliki kode akses dan ruang alamat data yang berbeda, yaitu alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0. Alamat instruksi 0 mengidentifikasi nilai 24 byte dan alamat data 0 mengidentifikasi nilai 8 byte yang bukan merupakan bagian dari nilai 24 byte. Perkembangan generasi komputer dari masa ke masa. Yang pertama itu generasi pertama pada tahun 1944 sampai 1959. Memiliki ciri khas pada tabung hampa udara sebagai penguat sinyal yang bahan bakunya terbuat dari kaca. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia pertama yakni ENIAC selesai dibuat, yang terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton dan memerlukan satu ruang kelas tersendiri untuk meletakkan komputer tersebut karena ukurannya yang sangat besar, memiliki panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, serta memerlukan daya listrik 174 kW. Kemudian ada generasi kedua pada tahun 1944 sampai 1964, yang dimana ciri khasnya itu ada transistor atau transfer resistor yang merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahannya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter yang fungsinya sebagai penguat sinyal. Transistor ini mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah dan tidak menyalurkan panas. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor yang dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah atau komersial.
Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya, menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya yaitu IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Yang ketiga yaitu generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1975. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam bentuk yang sangat kecil, dan inilah yang disebut dengan Integrated Circuit atau IC, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga yang terbuat dari silisium yang memiliki ukuran beberapa milimeter. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi yang berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memory. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ini yaitu Apple II PC dan NEC PC. Dan yang terakhir yaitu generasi keempat yang pada tahun 1975 sampai sekarang masih menggunakan IC chip untuk pengolahan dan penyimpanan data, namun lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan penintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang lebih singkat, dan media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro, contohnya itu PC atau personal computer. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini yaitu prosesor 6086, 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut dengan komputer super. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.